Terus balik lagi sama gue Channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin, Bitcoin Dominance dan juga BGB ya. Karena udah lama banget teman-teman gak bahas BGB. Dan kemarin udah dibahas ya untuk 2 hari lalu ini ada altcoin, ada PP, Ethereum dan Solana. Untuk Bitcoinnya semalam itu gak sempet update teman-teman. Jadi hari ini sempet update untuk Bitcoin. And ya maybe tambahannya nanti sore atau malam diupdate untuk tambahan altcoin. Nah teman-teman seperti biasa bisa tulis di kolom komentar ya untuk altcoin apa yang pengen dibahas. Ini PP, Ethereum, Solana udah ya, jadi bisa komen yang lain. XRP juga kemarin 2-3 hari yang lalu udah dibahas juga nih XRP gitu ya. Dan sedikit intermezzo juga untuk teman-teman yang mau join ya atau ikut event dari OKX, bisa tonton video yang ini nih ya, video sekitar 3 harian yang lalu lah nih. Ini ada bahas Bitcoin dan OKX. Jadi di situ ada hadiahnya juga, yang mau silakan teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat untuk market per hari ini masih berada di level netral ya untuk Fear and Greed Index di area 55. Kemudian Bitcoinnya juga ya belum gimana gerak lah, masih sideways di 105-106 ribu. Altcoinnya kembali terkoreksi ya teman-teman karena ini Bitcoin dominance ya. Karena Bitcoin dominance kemarin itu sudah sempat dia retest balik ya, bahkan sampai 63,88 di bawah MA21, tapi closingnya kembali bull di atas lagi. Jadi ya overall kita lihat di sini secara short termnya masih bullish teman-teman. Sampai nanti kita lihat dia breakdown di bawah 63,5% nih, di bawah low level sebelumnya, baru kita bisa lebih tersenyum lebar lah untuk altcoinnya. Tapi kalau misalkan kayak gini ya, so far kalau kita lihat ya pada pergerakan sebelum-sebelumnya, at least ketika dia retestnya masih cukup kuat seperti sebelumnya, ya ini masih bisa untuk dia lanjut naik lagi, bahkan ngetes balik ke 64,64%. Ya sebenarnya ini bad news lah untuk altcoinnya, dia masih berada stay di atas ini, masih hold teman-teman. Cuman ya kalau kita lihat secara garis besarnya dari penurunan yang signifikan ini, naiknya itu cenderung udah terbatas. Tinggal kita lihat dia break di bawah 63,5. Itu sih teman-teman ya yang nanyain untuk Bitcoin dominance. Selama dia belum breakdown di bawah 63,5, ya akan sulit untuk lihat altcoin itu dikasih napas. Walaupun kemarin beberapa hari terakhir altcoin terutama Ethereum itu udah lumayan ya, lebih perform ketimbang Bitcoinnya. Tapi ya kita butuh extra power lebih dari itu ya untuk kita lihat altcoin lebih enak dilihat, lebih enak naiknya, atau kita bisa bilang maybe mini all season teman-teman ya. Dan kalau kita lihat secara hourly pun ya ini terakhir kali kita lihat ya adanya bullish engulfing, and ya dia lagi retest balik ke previous high plus juga MA21 ya. So far kalau memang di sini ya dari lower time frame-nya dia kembali mendapatkan strong rejection ya, maka untuk secara short term-nya kita akan melihat lah untuk si altcoin itu lebih bernapas ya, mungkin rebound sekitar 5-10%. Ya, itu masih possible teman-teman ya. Cuman balik lagi ini adalah area krusial, dia tes lagi di low sebelumnya, atau kita bisa bilang juga SNR sebelumnya ya di sekitar 64%, dan ya semoga dapat rejection ya teman-teman. Tapi ya kalau balik lagi yang nanyain apakah ini masih bullish secara short termnya, yes, ini masih teman-teman untuk Bitcoin dominance sampai dia breakdown di bawah 63,5%. Gimana nih untuk Bitcoin? Nah, so far untuk Bitcoinnya pun ya ini ada saya tambahkan satu lagi ya, area support tahanan sebelumnya di 102 sampai 103.100-an dolar. Sempat di retest pada 31 Mei dan so far dia masih tersideways aja di range 104 sampai 106, sekitar 2.000 dolar ya. Area untuk dia sideways. Ya walaupun kalau kita lihat sih ini mirip sama pergerakan sebelumnya. Kenapa mirip? Ya kita lihat di sini. Rejection strong, naik bertahap. Rejection strong, naik bertahap, teman-teman. Ya, maka expect ya mungkin dia bisa ke 102 bahkan 100.000 dolar. Ini masih possible. Tapi ya dengan catatan kalau this time ya teman-teman, walaupun dia udah drop signifikan naik bertahap, this time dia tidak bikin low yang baru, atau dia setidaknya ya maksimal dia tes lah di swing low terakhir dia secara daily, ya even better ya udah di range ini aja dia udah bisa naik lagi ya. Ini sekaligus menginvalidasi untuk Bitcoin bisa turun lebih bawah lagi. Itu untuk si Bitcoin secara daily time frame ya, maka next target di 108.400-an sampai 109.300-an dolar untuk yang nanyain Bitcoin secara daily time frame ya. Dan mungkin teman-teman juga sekarang bingung ya, ini Bitcoin gimana nih? Kalau memang teman-teman melihat di area 104-106 ini udah cukup ketinggian ya, mungkin teman-teman bisa melihat di alternatif coin atau altcoin lainnya
Ya simpelnya seperti itu. Jangan memaksakan, teman-teman, karena ya memang relatif atas Bitcoinnya dan ya udah kurang worth it sebenarnya ketimbang mungkin teman-teman kemarin-kemarin ya berapa bulan lalu beli di bawah 100.000 seperti 80 ribuan, 90 ribu, 70 ribuan gitu ya. Ini bisa sekali diperhatikan untuk teman-teman yang nanyain selalu untuk si Bitcoin. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk long termnya atau at least di cycle, dan tambahan juga mungkin kita juga memerlukan tambahan sentimen positif lah, entah itu dari Trump atau Powell ya, yang bisa ngedongkrak lagi lah sentimen market ini bisa lebih bullish lagi. Untuk secara hourly gimana 4 jamnya? Ya untuk 4 jamnya sebenarnya ini kan ada area demand. Ya masih so far sih masih ke hold dengan baik, teman-teman. Dan ini ada area supply, ini coba saya extend sedikit ya, adjust sedikit. Nah, ini supply-nya juga bekerja dengan baik, akhirnya Bitcoin mendapatkan rejection. Nah, mungkin teman-teman juga kemarin lihat Bitcoin naiknya bertahap nih. Dia bergerak di dalam sebuah channel. Akhirnya dia breakdown, teman-teman. Oke, benar dia breakdown. Maka antisipasinya adalah, nah normalnya kan gini ya, break and retest ya before dia lanjut turun lagi. Ya ini untuk antisipasi untuk bearish skenario-nya. Ya. Maka untuk invalidasinya pasti di highest-nya dia ya di sekitar $106.800 lah. Itu invalidasi kalau memang area ini mampu di take out dengan cukup impulsif sama si Bitcoin. Nah, cuman yang menarik walaupun dia udah breakdown, di sini juga masih adanya perlawanan dari buyers ya. Kalau kita lihat secara detail, di sini juga ada area demand ya, tuh. Dan so far bereaksi cukup positif. Mantul, teman-teman. Untuk posisi saat ini walaupun mantulnya belum signifikan. Nah, ini udah di hari Kamis ya, besok udah Jumat, Sabtu, Minggu, udah mau masuk weekend lagi sebentar lagi. Perlu diperhatikan sekali lagi adalah untuk si Bitcoinnya, kalau memang nanti teman-teman melihat nih 4 jamnya, ini kayaknya susah banget gitu dijebol. Ini mencoba dobrak, bikin tail candle masuk lagi. Coba dobrak, bikin tail candle masuk lagi. Kalau dia terlalu lama main di range ini seperti itu, ya bolak-balik aja, maka sooner or later Bitcoin bisa retest dulu ke bawah. Mungkin grab likuiditas, jemput lagi order yang lebih banyak untuk sebelumnya bisa rebound kembali lebih signifikan. Ya ini untuk antisipasi aja. Kalau nanti teman-teman melihat di at least di beberapa hari ke depan Bitcoin pun masih cukup struggling ya, retest di area range ini ya di sekitar 106 ribuan dolar. Itu udah cukup perlu diperhatikan atau diantisipasi ya untuk secara hourly-nya. Untuk BGB gimana? Ini BGB juga udah lama banget ya saya nggak bahas lagi. Terakhir bahas itu di Januari 2025 dan ya so far sebenarnya waktu itu dia udah reject ya dari $8,5 triangle pattern, and ya di sini ada area target pertama ya. Secara Fibo juga di sekitar 7 sampai $7,38. Kemudian next lagi secara chart pattern ini teman-teman di 7,65 sampai $7,844 nih. Tuh. Dan ya so far sih udah ke hit nih tuh. Udah ke hit ya by the way di 25-26 Januari nih. Udah ke hit targetnya guys. Kemudian ya by the time akhirnya dia turun koreksi sampai per saat ini. Nah, ini akan coba saya hapus aja karena sudah lewat jauh teman-teman ya. Itu sedikit reminder aja. Nah, untuk pergerakannya sekarang gimana? Kalau memang kita lihat ya secara overall move-nya ini kan untuk si BGB ya, kita ambil aja dari lowest-nya dia ya di sini sampai highest-nya dia atau ATH-nya dia ya. Oke, di sini ya kita lihat terakhir kali dia retest di 0,6. Pas banget nih di 0,6. Dan di situ juga ada area tahanan tuh. Ya, pada pergerakan sebelumnya di sekitar $3,9 lah. Ini udah 1 2 3 kali di testing, kemudian dia up lagi sampai $5,6, kemudian reject. Nah, sekarang yang menarik adalah dia retest di 0,5 ya, retracement atau sekitar $4,7. Di sini juga ada area demand secara daily time frame. Nah, ya jadi memang yang nanyain BGB itu di sekitar 4,6 sampai $4,79 untuk area tahanan terdekatnya. Teman-teman, ya ini bisa dipantau sekali lagi walaupun terakhir kali juga ini reject strong ya untuk BGB. Maka kalau memang kita lihat pergerakannya pun tipis-tipis kayak gini, ini sebenarnya cukup sulit ya untuk dia bisa rally lagi. Ya kalau kita lihat dari rejection yang terjadi terakhir kali, mungkin dia naiknya kalaupun terbatas ya bisa drop lebih bawah lagi, ngejar di 4,2 $4,1. Ya dimana area itu juga di sini next ada area demand juga untuk si BGB. Ya sekali lagi bisa sekali dipantau untuk bearish skenario-nya, tapi overall ya udah dia masih satu doang dengan range yang lebar, teman-teman. Cuman yang perlu di take note adalah di sini yang menariknya. Kalau kita lihat secara internalnya ya, ini
high level sebelumnya udah mampu di take out nih ya, ini juga mampu di take out. Jadi jatuhnya dia retest dengan ekspektasi adalah retestment ini untuk dia bisa lanjut naik atau bikin higher high baru ya, at least untuk ngejar 6,4 $6,5 gitu untuk BGB. Cuman kalau dilihat ya dari reaksi ataupun candlestick yang tercipta secara daily time frame, rasanya lebih sulit ya, karena kita belum melihat adanya buying power yang cukup signifikan ya untuk dia mampu rebound lebih tinggi lagi. Karena ini satu red batang besar ini aja belum dibalas-balas sama BGB dalam 1 minggu terakhir ini. Walaupun ya dia closing dengan cukup baik juga ya, ini pada 31 Mei. Tapi ya setelah itu masuk bulan Juli belum adanya pergerakan yang signifikan, cenderung flat aja dengan range tipis. Nah ini yang perlu sekali diperhatikan sebenarnya untuk teman-teman yang nanyain BGB. Kalau terlalu lama seperti ini, maka ya kita lihat juga pada pergerakan sebelumnya nih, terlalu lama satu akhirnya dia perlahan turun sampai hit di beberapa area baru adanya reaksi. Maka yang perlu kita pantau adalah beberapa next area demand untuk BGB ya, yang punya probabilitas lebih besar. Nah untuk secara time frame 4 jam gimana? 4 jam sebenarnya juga belum adanya pergerakan yang terlalu signifikan, walaupun sebelumnya ini udah break ya di atas MA21. Cuman akhirnya dia longsor lagi ya, karena tadi ini Nah ini ya, Bitcoin dominance-nya yang rebound, maka ya BGB juga keseret arus juga. Dan ya let's see teman-teman ya, yang perlu diperhatikan untuk BGB secara hourly ini udah mampu di take out sebenarnya nih ya, range ini resistance become support, cuman akhirnya dia breakdown lagi. Maka untuk secara jangka pendek ya ini bisa dipantau sama teman-teman semua, 4,64 sampai $4,69 baru next di area yang lebih bawah atau swing low-nya dia, lowest point-nya dia yang terakhir di 4,5 sampai $4,57. Ini bisa sekali dipantau untuk teman-teman yang nanya BGB. Tapi ya overall belum adanya reaksi yang ataupun tanda-tanda signifikan dari buyersnya. Mungkin bisa prefer cari koin lain untuk yang dimanfaatkan secara short term. Tapi kalau misalkan teman-teman mau megang hold long term pun ya balik lagi, baik on weakness ataupun beli ketika dia adanya retracement atau diskon. Itu aja teman-teman dari saya, semoga bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video.